Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum menonton video saya, mohon untuk berkenan mensubscribe channel saya. Semoga dengan mensubscribe channel saya mendapatkan rezeki yang melimpah ruah dan selalu bahagia selama-lamanya. Amin. Sekarang membahas mengenai 26 soal kompetensi pedagogik guru ya. Pedagogik adalah semacam ilmu atau seni tentang bagaimana menjadi guru, cara mengajar dan sebagainya. Sekarang masuk nomor 1. Paham dan pandangan tentang ketuhanan diterangkan secara rasional berdasarkan kaidah-kaidah logika yang bersumber pada tanda alam semesta sebagai manifestasi pengejauhan Tuhan dari keberadaan dan keagungannya. Pernyataan ini merupakan tahapan pengembangan moral keagamaan anak masa A. Kanak-kanak, B. Anak sekolah, C. Remaja, D. Masa remaja akhir. Kita lihat dulu kata kuncinya. Bisa kok dianalisa dari soalnya. Ini rasional, kaidah-kaidah logika, tanda alam. Nah, ini lebih cocok pada masa kanak-kanak. Karena apa? Anak-anak ini kan harus menjelaskan secara konkret ya, karena belum bisa berpikir abstrak. Dan anak-anak ini kan harus konkret. Jadi lewat tanda-tanda alam. Nomor 2. Kalau kita menemukan siswa-siswi yang sejak kelas 1 hingga kelas 3 SD bersikap penurut saja atau selalu menguasai teman-temannya, maka sifat-sifat demikian cenderung mereka tunjukkan hingga taraf kedewasaan. Deskripsi ini merupakan gambaran dari kepribadian. A. Percaya lawan tidak percaya, B. Otonomi lawan peragu atau pemalu, C. Rendah diri lawan mendominasi, D. Inisiatif lawan merasa bersalah. Penurut saja. Nah, ini soalnya sudah dilihat, dianalisa soalnya saja. Terus selalu menguasai. Ini apa di sini? Mana yang cocok? Tidak percaya tidak ya. Pemalu, otonomi, pemalu enggak. Apa penurut saja masa pemalu? Enggak kan? Ini C. Rendah diri lawan mendominasi. Ini selalu menguasai kan, mendominasi. Penurut saja ini bisa rendah diri biasanya. Jadi yang cocok yang C. Inisiatif lawan merasa bersalah, bukan. Sangat bukan kalau D. Nomor 3. Pak Hendra menemukan kasus kesulitan belajar yang dialami siswa SD yang disebabkan oleh kebiasaan belajar yang salah. Langkah yang paling tepat dilakukan untuk mengatasi kesulitan belajar demikian antara lain: A. Tunjukkan akibat atau dampak kebiasaan belajar yang salah terhadap prestasi belajar. B. Berikan kesempatan kepada siswa bersangkutan untuk mendiskusikan aspirasinya secara rasional. C. Ciptakan iklim sosial yang sehat antara guru dengan siswa dan antar siswa di dalam kelas. D. Berikan kesempatan memperoleh pengalaman yang menyenangkan atau memperoleh sukses dalam belajar meskipun prestasinya minimal. Disebabkan kebiasaan belajar yang salah. Langkah yang paling tepat untuk mengatasi kesulitan belajar demikian ini apa? Apa yang paling tepat? Kalau mendiskusikan ini belum. Tidak ciptakan iklim sosial ya ngapain juga kan? Ini nggak menyangkut sosial, siswa saja. Kita yang membantu antar guru dan siswa saja, tidak usah antar siswa ini.
tunjukkan akibat. Ya, kenapa ditunjukkan? Kita sebaiknya lebih tepatnya yang D ya. Berikan kesempatan memperoleh pengalaman yang menyenangkan. Jadi kita berikan pengalaman yang menyenangkan. Itu apa? Yang lebih positif, yang lebih baik, solusinya yang lebih baik, atau memperoleh sukses dalam belajar meskipun prestasinya minimal, nggak apa-apa. Jadi kalau dapatkan pengalaman menyenangkan dulu dalam belajar, walaupun prestasinya minimal tidak apa-apa. Jadi langkah yang paling tepat adalah yang D. Nomor 4. Ciri teori belajar rekonstruksionisme dalam proses pembelajaran diantaranya adalah A. Pembelajaran sangat mengutamakan kondisi lingkungan. B. Guru memanfaatkan secara optimal pemberian penguatan reinforcement. C. Pengetahuan dibangun sedikit demi sedikit. Hasilnya diperluas melalui konteks yang terbatas. D. Kegiatan pembelajaran dipilih atas dasar minat siswa. Nah, ini sangat bisa ini. Soal seperti ini sangat bisa ditrik. Ini kan katanya dari rekonstruksi. Nah, konstruksi ini kan berkaitan dengan bangunan ya. Berkaitan dengan bangunan. Maka jawabannya ya biasanya ada kata-kata bangun, bangunan, rekonstruksi yang sesuai dengan istilah rekonstruksi itu. Yang mana? Yang C kan, ini tuh sama kan? Dibangun bangunan ini. Hasilnya diperluas melalui konteks yang terbatas. Jadi kita bikin konteks yang kecil dulu, terus dibangun sedikit demi sedikit, diperluas terus. Rekonstruksionisme itu. Jadi yang C. Kemampuan proses berpikir untuk mengoperasikan kaidah-kaidah logika namun masih terikat dengan objek-objek bersifat konkret merupakan ciri-ciri kemampuan anak berusia. Nah, ini masih terikat dengan objek-objek yang bersifat konkret. Ini pembelajarannya masih kita harus pandai-pandai sering menggunakan media-media konkret. Itu di usia berapa? Nah, ini C ya. Kalau ini jelas bukan. Ini sangat bisa berpikir abstrak. Yang D ini jelas yang C. Praoperasional 0 sampai 2 tahun ini kan sensori motor. Yang A sensori motor. Ini masih gerak-gerak refleks, gerak-gerak alami, masih anak-anak bayi, belum bisa mempertimbangkan kepentingan orang lain, jadi masih semaunya sendiri atau egosentris ya, belum bisa mengerti orang lain. Orang tuanya capek ya masih tetap nangis gitu ya, masih kepingin memaksa minta susu ya minta susu harus dituruti gitu. Belum bisa mengerti orang lain atau egosentris. Singkatnya seperti itu. Usia 2 sampai 7 tahun ini kan praoperasional. Ini masih bisa diberikan stimulasi ini bisa diberi stimulasi atau rangsangan, bisa menerima stimulasi atau rangsangan. Sudah bisa masuk di lingkungan sosial, berteman, sudah bisa bersosialisasi. Berpikirnya masih bisa berpikir tapi masih jarang-jarang
Tapi ini masih egosentris juga. Jadi ya masih sudut pandangnya dari dirinya sendiri. Ini juga masih egosentris. Masih egosentris juga. Masih semaunya sendiri, egosentris. Nomor 7, usia 7 sampai 11 atau 12 tahun ya ini. Ciri-cirinya ini, proses berpikirnya ini. Nah, usia 11 sampai 11, 12, 14 sampai 15 tahun ya sudah usia dewasa. Kata lainnya adalah operasional konkret ya. Nah, ini maknanya ya di soal ini. Kalau 11 sampai 14 ini operasional formal sudah. Yang 11 lebih, 11 tahun lebih. Itu sudah operasional formal. Ini sudah bisa berpikir abstrak, dijelaskan abstrak, kita tidak perlu menganalogikan dengan sesuatu yang konkret. Mereka sudah bisa. Jadi kan sudah bisa bernalar ya. Berpikir abstrak sudah bisa. Jadi mengajar anak-anak usia ini ya tidak banyak-banyak menggunakan media konkret. Jadi bisa kalau bisa bernalar ya berarti juga bisa menarik kesimpulan ya. Jadi operasional abstrak ini. Mengajar SD usia 7 sampai 12 tahun ini operasional konkret ya, lebih penuh tantangan ini anak usia SD ya. Nomor 6. Kita menentukan kategori dan membentuk sesuatu yang pasti dengan memaknai fenomena. Kategori ini memungkinkan kita untuk mengelompokkan objek-objek dengan perbedaan-perbedaan nyata berdasarkan karakteristik umum. Ini ada kata umum ini. Serta mengurangi kerumitan kondisi lingkungan. Strategi tersebut dikenal dengan model umum. Nah, ini ada kata umum, ini kuncinya di situ. Jadi umum ke khusus, kita menemukan kategori dan membentuk berdasarkan dulu kategori karakteristik umum dulu. Kita secara global dulu, secara umum dulu itu apa. Jadi yang pilihannya yang mana ya? A. Berpikir induktif, B. Berpikir deduktif, C. Pencapaian konsep, D. Pengemas awal. Yang B kan dari umum ke lebih spesifik, berpikir deduktif. Kalau induktif ini berdasarkan karakteristik khusus, terus diperlebar lagi. Berpikir induktif itu B ya. Bisa dilihat dari soalnya kok, jawaban-jawaban pedagogik ini, soal-soal pedagogik itu. Bisa dilihat dari jawabannya, Mas. Bisa dilihat dari soalnya. Kita lihat kata kuncinya, soalnya itu bisa menjawab, insya Allah bisa menjawab. Nomor 7. Guru membentuk beberapa kelompok belajar dan memberikan tugas kepada tiap kelompok. Tiap anggota dari suatu kelompok memiliki tugas dan fungsi tertentu. Sehingga jika salah satu saja anggota kelompok tidak menjalankan tugasnya, maka pekerjaan kelompok tersebut tidak dapat diselesaikan. Karakteristik dari strategi pembelajaran tersebut adalah A. Tugas kelompok, group assignment ya. B. Diskusi kelompok kecil, small group discussion. C. Pengajaran langsung, direct teaching. D. Belajar kooperatif, cooperative learning ya. Nah ini kata kuncinya di sini, di
Soal memiliki tugas fungsi tertentu. Jika salah satu saja tidak menjalankan tugasnya, tidak dapat diselesaikan itu pekerjaan tidak dapat diselesaikan. Apa kalau tugas kelompok kan bisa diwakili yang lainnya, kalau satunya tidak bisa ya, tidak bisa. Bukan berarti diskusi kelompok kecil, diskusi masih bisa berlanjut. Kalau salah satunya pasif ya, satunya masih aktif, masih bisa aja diskusi. Pengajaran langsung ya antara guru dan siswa saja. Pengajaran langsung itu ya sifatnya langsung, jadi ya demonstrasi biasanya. Ini juga bukan ya. Pengajaran langsung itu lebih ditekankan pada demonstrasinya. Jadi ya guru ke siswa. Nah ini kan memberikan tugas, bukan tugas kelompok. Kalau tugas kelompok ya, misalnya salah satu aras-arasan atau malas ya lainnya masih bisa menggantikan. Nah, kalau tidak bisa menjalankan tugasnya, salah satunya itu memiliki tugas dan fungsi tertentu ya, jadi belajar kerjasama atau kooperatif ya. Kooperatif learning berarti. Yang D, soal-soal seperti ini sudah bisa ditebak dari soalnya gitu, ada kuncinya, jadi pikir saja. Berpikir, tapi harus paham istilah-istilah kooperatif ini apa, pengajaran langsung itu apa, bisa dimaknai sendiri. Sekarang nomor 8, amatilah pernyataan-pernyataan berikut. Nah ini soal seperti ini ya langsung menuju ke pertanyaan saja ya, langsung ke sini. Pilihlah pernyataan di atas yang merupakan langkah guru untuk memotivasi siswa untuk melakukan kegiatan belajar yang bermakna. Ini tidak perlu dibaca dulu, ini tidak usah, kelamaan nanti. Karena kita mengerjakan soal 100 kan. Langsung kita pilih. Memotivasi siswa itu apa saja. 1, 2 misalkan yang A apa? Memberikan pujian atau hadiah kepada siswa yang menunjukkan usaha baik. 2, memberikan angka tinggi sesuai prestasi yang dia capai siswa. Ini sepertinya bisa ya. Coba kalau lihat pilihannya B, memberikan pujian atau hadiah kepada siswa yang menunjukkan usaha baik, betul kan, ini betul. 3, menyalahkan siswa secara terbuka. Ini bikin down kalau seperti ini, menyalahkan siswa secara terbuka. Jawaban yang belum memuaskan ini. Kasihan siswanya jadi down ya. Bukan ya. Nomor 4, menciptakan suasana belajar yang ketat dan disiplin, memenuhi kebutuhan belajar siswa. Ini terlalu ketat juga terlalu disiplin juga membuat siswa jadi memberontak nanti. Ini bukan sifatnya untuk memotivasi siswa. Jadi yang jawaban yang paling tepat ya 1 dan 2, yaitu A. 9, langkah guru dalam mengolah hasil penilaian tes belajar dalam soal pilihan ganda antara lain: A, membuat tabel berisi nama-nama siswa nomor soal pilihan ganda. B, mengklasifikasi jawaban semua siswa terhadap setiap soal. C, mencari berapa rata-rata nilai kelas. D, memberikan pembobotan nilai untuk tiap soal. Ini kan soal pilihan ganda, yang paling tepat apa? Dalam penilaian ini kan soal pilihan ganda, terus mengolah hasil penilaian. Ini kalau kita nggak paham konsepnya ya cari yang paling tepat saja. Mengklasifikasi jawaban ini kan tidak ya, biasanya untuk uraian mencari berapa rata-rata nilai kelas. Lu ngapain? Wong ini masih mengolah hasil penilaian dalam soal pilihan ganda, belum memperoleh hasil nilainya berapa itu untuk setiap siswa, baru dapat rata-rata nilai kelas ya kan. Bukan, dia memberikan pembobotan nilai untuk tiap soal. Pembobotan nilai untuk tiap soal biasanya soal uraian, ada yang poinnya 10, ada yang poinnya 20. Jawabannya yang panjang-panjang biasanya dapat skor yang banyak, yang pendek sedikit gitu kan. Jadi yang jelas yang tepat ini yang A.
10. Kegemaran anak akan dongeng atau cerita yang bersifat kritis seperti kisah perjalanan, riwayat para pahlawan dan sebagainya merupakan ciri-ciri anak berusia A. 3-5 tahun, B. 6-8 tahun, C. 10-12 tahun, D. 15-18 tahun. Kalau suka Spiderman gitu ya, umur berapa biasanya? Ini kalau anak saya sendiri ya, usia segini mah belum, 5 tahun 6 tahun ini belum dia. Dia masih suka hewan-hewan, kisah-kisah hewan, fabel ya kan. Masih menyukai dongeng-dongeng kehewanan. Putri gitu masih bisa. Kalau pahlawan belum seberapa menyukai gitu. Ya, para pahlawan kan nggak bisa. belum bisa menyukai kisah-kisah seperti Cut Nyak atau Patimura, belum. Nah, mulai 10-12 tahun. Pengalaman saya sendiri juga di usia 10, mulai 10-12 tahun ini baru menyukai membaca kisah-kisah Patimura, kisah-kisah Imam Bonjol itu. Yang tepat C ya. 15-18 tahun ya terlalu ketuaan untuk menyukai ini, bersifat kritis ini ya. 3-5 tidak, 6-8, 10-12 tahun untuk menganalisa saja soal-soal pedagogik itu. Nomor 11, usaha untuk membimbing saya dalam mengembangkan keterampilan sosial antara lain terlihat dalam upaya guru ini membimbing siswa, ini bukan saya ya, membimbing siswa dalam mengembangkan keterampilan sosial. A. Memberikan contoh pentingnya bersikap toleran. B. Melatih siswa membuat keputusan yang diambil berdasarkan informasi yang tepat. C. Melatih bagaimana mempersiapkan kesehatan diri dan lingkungan sekitar. D. Mendiskusikan bagaimana mengatasi permasalahan sosial di sekitar siswa. Keterampilan sosial ini, keterampilan bersosial, jadi hubungan bermasyarakat, hubungan antar manusia sosial. Keterampilan berhubungan dengan antar sesama manusia, hubungan antar manusia, antar siswa atau antar manusia, antar siswa atau antar manusia. Yang tepatnya mana? Kalau sekedar memberikan contoh kan kurang bisa mendapatkan jawaban dari siswa itu sendiri. Kamu kalau mendapatkan masalah sosial begini, misalkan lagi bertengkar masalah hobi, yang satunya misalkan suka Real Madrid, satunya suka Barcelona gitu. Kalau memberikan contohnya saja kan kita tidak bisa mendapatkan pemikiran dari siswa. Jadi yang paling tepat adalah ya mendiskusikan ini, mengatasi bagaimana permasalahan sosial di sekitar siswa untuk menyelesaikan masalah ini. Biasanya kan siswa itu kan lebih cenderung fanatik ya. Suka ini, suka itu, terus dihina kesukaannya gitu. Itu bagaimana mengatasinya. Jadi yang D. 12. Pak Harun yang merupakan seorang guru SD berusaha memiliki informasi tentang seluk-beluk dan karakteristik setiap siswanya, karena semuanya itu merupakan bahan dasar yang akan mempengaruhi capaian dan prestasi masing-masing siswa. Ilustrasi tersebut merupakan deskripsi dari konsep berusaha memiliki itu informasi tentang seluk-beluk. Kita cari kata kuncinya. Bahan dasar. Nah, jadi apa ini? Sudah ketemu kan kata kuncinya? Jadi yang A. Bahan dasar kan, masukan dasar. Kata jawabannya ini A.
ada di soalnya. Ini sudah pasti benar. Pilih yang A itu. Kalau merencanakan ya menyusun PBM ini, menyusunnya itu ya kayak RPP sudah. Belajar mengajar. Masukkan sarana ya alat-alatnya. Masukkan lingkungan inputnya ya, masukkan berupa lingkungan pilihan, lingkungan sekolah atau lingkungan sekitar sekolah. Jadi merencanakan ya seperti RPP, masukan dasarnya kan harus tahu seluk-beluknya. Jadi yang A sudah jawabannya. Nomor 13. Kegiatan guru untuk mengetahui lingkungan penguasaan kompetensi prasyarat peserta didik diantaranya adalah A. Melatih siswa mengerjakan tes persiapan ujian sekolah, B. Mengidentifikasi siswa kelas 1 yang bisa menyebutkan bilangan 1 sampai 10, C. Melakukan kegiatan post-tes, D. Melakukan ulangan harian dadakan tanpa memberikan pemberitahuan terlebih dahulu kepada para siswa. Kalau kata-kata seperti ini biasanya ya wis salah gitu ya. Penguasaan kompetensi prasyarat ini sebelum prasyarat ya, sebelum syarat. Apa ini? Ini malah post test, yang punya kan pre-test ya kan. Post test bukan. Lagi kok melatih ini. Berarti yang paling tepat adalah yang B. Mengidentifikasi siswa kelas 1 yang bisa menyebutkan bilangan 1 sampai 10 itu yang mana. Kan ini mengetahui dulu mana yang bisa itu kan. Yang belum bisa ini bagaimana cara mengatasinya. Kalau yang ada siswa kelas 1 yang belum bisa 1 sampai 10, nah itu diatasinya bagaimana. Jadi yang penting adalah yang paling benar adalah yang B. Nomor 14. Amatilah pernyataan berikut. Nah, ini langsung saja membacanya langsung ke sini. Pernyataan di atas yang dapat dipergunakan untuk mengatasi kesulitan belajar yang dihadapi oleh siswa yang disebabkan oleh kurangnya motivasi dan minat belajar adalah pernyataan nomor A, 1 dan 2. Hindari saran dan pernyataan negatif yang dapat melampaukan kegairahan belajar. Ya, ini benar ya. Benar ini. 2. Ciptakan situasi-situasi bersaing antar sesama siswa secara sehat. Nomor 2 sudah benar. 1 dan 2 benar. Berarti jawaban yang kira-kira jawabannya benar itu A. Gak apa-apa, langsung kita pilih aja dulu. Lah, jatuhkan hukuman ini terlalu cepat dan sanksi yang berat atas kelalaian dan ketidaktaatan terhadap ketentuan yang berlaku, lu langsung disanksi berat, ini ya kurang tepat. Berikan penghargaan yang tulus dan wajar kepada ranking 5 besar di kelas. Ya enggak. Nah, terus yang ini kan kasus kesulitan belajar. Tulus dan wajar. Ya, enggak, yang paling tepat ya 1 dan 2. Yang A. Nah, kebetulan yang A ini bukan kebetulan, biasanya langsung dikumpulkan 1 dan 2 ini yang tepat ya. 15. Menggunakan kelereng globe, kepotongan sapu lidi, dan gambar-gambar yang menyangkut pembelajaran IPA serta IPS sebagai media pembelajaran adalah sesuai dengan tahapan perkembangan berpikir anak yang dikenal dengan sebagai tahapan pengamatan penginderaan yang sensitif terhadap lingkungannya. Ini usia berapa tadi? 0 sampai 2 ya. Dominasi pengamatan bersifat egosentris. Ini 2 sampai 7 itu tadi. Yang C, anak memahami bilangan dan angka tetapi masih terikat dengan objek bersifat konkret. Ini 7, 11, 12. Menggunakan operasional kaidah logika yang tidak terikat lagi dengan objek yang bersifat konkret. Nah, ini tidak terikat lagi. Menggunakan kelereng, globe, potongan sapu lidi, dan gambar-gambar. Lah, ini kan masih usia SD. Jadi yang C ya.
Oh, maaf, ini ada kata gambar-gambar ini. Gambar-gambar. Ini kan mengajari anak PAUD ya, anak TK. Anak PAUD sih, anak PAUD. Kelereng globe, PAUD juga ada globenya, potongan sapu lidi. Ini penginderaan yang insentif deh, Bang, intensif ya. Ini kayaknya ini berarti bukan. Salah. Ini kan masih begitu konkret ini. Ekosentris ya, sangat konkret. Ini belum bisa bernalar, jadi kita harus menggunakan media langsung, media konkret tanpa media abstrak penjelasannya. Jadi ini yang ya, maaf ya, kurang fokus nih saya. Nomor 16. Amatilah pernyataan-pernyataan berikut. Ini langsung dibaca soalnya. Pernyataan di atas yang merupakan faktor penyebab kesulitan belajar yang bersumber dari dalam diri siswa, bersumber dari dalam dirinya ya. Adalah pernyataan nomor faktor-faktor situasi yang tidak kondusif yang dialami siswa. Ini bukan dari dalam diri, ini faktor luar kan. Situasi soalnya berarti di luar kan. Kapasitas belajar, tingkat kecerdasan umum terbatas atau rendah. Kapasitas belajar untuk bakat khusus tak sesuai dalam bidang-bidang tertentu. Nah, ini kan ini yang 2, 3 ini dalam dirinya. 4, populasi siswa, ini faktor intern, ini faktor luar, bukan dari dalam diri. Kuncinya di situ kok, di soalnya ini, dari dalam diri siswa. Jadi 2 dan 3 yang C. Itu aja ya. Dianalisa soalnya. Tidak usah bingung-bingung menghadapi soal-soal pedagogik. Berukit ini adalah merupakan kegiatan guru dalam menanamkan perilaku positif terhadap siswa dalam berinteraksi dengan lingkungan sosial, yaitu A. Mewajibkan membeli buku pelajaran dari koperasi sekolah. B. Menggunakan hukuman untuk menanamkan ketaatan. C. Menjelaskan akibat perbuatan antisosial seperti mencuri, korupsi, memfitnah, dan lain sebagainya. D. Mengklasifikasi perbedaan budaya di antara suku bangsa di Indonesia. Ini interaksi lingkungan sosial, ada kata sosial. Mana yang paling tepat? Mewajibkan membeli buku pelajaran dari koperasi sekolah, tidak ada interaksi sosial ini. Beli kan tujuannya membeli buku saja ini. Ini pelajaran ekonomi ya, lingkungan ekonomi. Menggunakan hukuman untuk menanamkan ketaatan, ini disiplin. Tapi kalau terlalu banyak hukuman ya stres nanti siswanya ya. Tertekan nanti. Nah, ini yang tepat sepertinya yang C. Tapi kita lihat dulu yang D. Mengklasifikasikan perbedaan budaya bukan, ini kan ranah kognitif. Nah, di perbedaan budaya antar suku bangsa bukan, ini sifat pendidikan. Ini kan kita diajari perilaku positif, menanamkan perilaku positif. Kan jelaskan akibatnya. Kalau mencuri itu nanti ada ada hukuman masyarakat misalnya. Di lingkungan masyarakat yang kita dicap sebagai pencuri kan tidak enak. Jadi yang C. Nomor 18. Ibu Nur mengajak siswa kelas 5 ke ladang jagung milik petani tetangga samping sekolah untuk mengamati tanaman jagung yang siap dipanen muda. Selanjutnya Ibu Nur memeriksa laporan hasil observasi siswa. Dari hasil klasifikasi, kecenderungan pembelajaran berupa observasi di luar kelas ini menunjukkan siswa memiliki kecenderungan gaya belajar berhasil baik melalui visual, auditif, pendengaran. Visual, pandangan mata, kinestetik gerak. C. Auditif, pendengaran, kinestetik gerak. D. Auditif, visual, kinestetik. Nah, ini siswa ke ladang jagung, mengamati, berarti visual kan? Memeriksa laporan observasi siswa.
Ini berarti kan mengeksplor, ini mengamati jagung-jagungnya kan, mereka mengeksplor, kan tidak sekedar mendengar ya di video ya kan, bukan video, ini kita itu meneliti, jadi ya bergerak ya. Dan yang paling tepat ya yang B, visual, ini kan mengamati. Ke ladang jagung yang jelas bergerak toh, kita kesana kemari, kinestetik. Yang tepat adalah yang B, auditif kan cuman mendengar sama visual, ya perlu ke ladang jagung, di kelas juga bisa. Nomor 19. Beberapa siswa memiliki kecenderungan belajar berupa mengerjakan soal atau tugas secara cepat, tetapi hasilnya banyak kesalahan. Gaya belajar para siswa tersebut adalah A. Impulsif, B. Reflektif, C. Gaya berpikir terikat, feel independent, D. Gaya berpikir bebas. Ini selalu cara cepat tapi hasilnya banyak kesalahan. Ini ya jelas D gitu. Berpikir kemudian bereaksi, ini enggak kan? Berpikir dulu memang bereaksi, ini ya banyak benarnya. Meneliti hati-hati ya, ini biasanya menyangkut perasaan, main feeling ya, biasanya juga banyak benarnya. Terikat ini ya berdasarkan konsep, berpikir terikat ini dari hasil belajar berdasarkan konsep yang dipelajari. Dipelajarinya ini ya bukan juga kan, yang benar adalah yang D. Itu saja, gampang pedagogik itu. 20. Seorang individu memandang apa yang diharapkan oleh keluarga, kelompok, masyarakat, dan bangsa, serta setia mendukung aturan sosial, bukan hanya untuk ketenangan, tetapi disadari sebagai sesuatu yang berharga. Pernyataan tersebut merupakan tahap perkembangan moral A. Pre-konvensional, B. Konvensional, C. Post-konvensional, D. Interkonvensional. Nah, ini setia mendukung aturan sosial, ini kuncinya di sini. Konvensional kan berdasarkan perjanjian ya. Ini antar perjanjian, interkonvensional ini bukan. Post konvensional juga bukan. Ini prekonvensional itu masih perjanjiannya itu masih bersifat apa ya? Belum terlalu jelas gitu loh, belum terlalu penting untuk dilaksanakan itu prekonvensional. Itu yang B. Kalau saya memahami simpel-simpelannya begitu. Kata kuncinya di sini, setia mendukung aturan sosial. Bukan hanya untuk sekedar ketenangan, tetapi disadari sebagai sesuatu yang hal yang berharga. Secara konvensional. 21. Amatilah pernyataan. Nah, ini langsung ke sini. Pernyataan di atas yang merupakan karakteristik teori belajar tingkah laku atau behavioristik adalah nomor, kita pilih tingkah laku loh ya, ini kata kuncinya adalah tingkah laku behavioristik itu. Yang mana pembelajaran mengutamakan bagian-bagian kecil. Ya, ciri-cirinya behavioristik kan itu. Ya. Pembelajaran mementingkan pembentukan perangsangan, ya, tingkah lakunya kan. Pengetahuan ditemukan diri sendiri, ya, tidak. Bagian-bagian kecil dulu kan behavioristik itu. Stimulasi, ya,
ada respon, kita beri rangsangan terus direspon. Nah, itu berarti kan menyangkut tingkah laku ini, respon. Menentukan sendiri juga dari pemikiran ini, bukan tingkah laku ya. Yang nomor 4. Jadi yang tepat adalah yang A, 1 dan 2. Ini respon, ini jelas tingkah laku kalau ada respon ini. Ada respon dari siswa. Mengutamakan bagian-bagian kecil ya, berasalnya dari perbuatan dulu. Dari tingkah lakunya dulu. Nomor 22. Amatilah pernyataan-pernyataan berikut. Nah, ini langsung pilihlah, langsung ke sini ya. Pilihlah pernyataan paling menggambarkan upaya guru memanfaatkan unsur-unsur yang ada di kelas sebagai media pembelajaran. Adalah pernyataan. Kita lihat dulu. Nah, ini kan ada di kelas. Nomor 1, guru menunjukkan meja dan papan. Ada di kelas loh, benar. Guru menunjukkan tegel keramik sebagai bidang pendol. Ini bidang segi 4. Tegel keramik di lantai kelas ya, ada di kelas loh. Ini benar. Guru menunjukkan kotak bungkus rokok. Ini kan tidak ada di kelas ini. Kotak bungkus rokok ini tidak ada di kelas sebenarnya kan. Ini diadakan guru sendiri ya itu. Diadakan gurunya sendiri. Memakai bola basket ini juga tidak ada di ruang kelas. Adanya ya di ruang olahraga. Dibawa guru sendiri ke dalam kelas. Jadi bukan ya. Nomor 3, 4 ini bukan, jadi pilihlah jawaban yang ada 1 dan 2. Yang A, gitu. Menjawab pedagogi itu. 23. Langsung ya ini. Nomor 23 ini amatilah, tidak usah dibaca semuanya ini. Langsung pernyataan di atas yang merupakan langkah guru menginterpretasi hasil analisis evaluasi hasil belajar adalah menginterpretasi hasil analisis evaluasi belajar. 1. Kita lihat mendata siswa yang memiliki kecerdasan tinggi. Benar tidak? Bukan. Interpretasi itu interpretasi sendiri itu apa sih? Interpretasi ini kan menafsirkan ya. Sifatnya itu menafsirkan. Gampangnya itu menafsirkan. Ini mana yang sifatnya menafsirkan? Mendata ya bukan. Jelas ada kata-kata menganalisis ini, menafsirkan ini. Ya. 2 dan 3 ini. Ini kata kuncinya di sini, menganalisis. Jadi berusaha menafsirkan. Sudah langsung terjawab tuh. 2 dan 3. Oh. Tapi hasil evaluasi, hasil belajar ini, menganalisis evaluasi hasil belajar ya, bukan. Ini terjebak lagi ini ya. Hati-hati ya. Saya baca dulu nomor 4. Jangan keburu-buru menjawab ya. Ini sudah benar. Jangan keburu-buru menjawab ya. Menganalisis latar belakang sosial, ekonomi, dan budaya orang tua mereka ya, bukan. Ini kan hasil belajarnya kan, hasil belajar kan yang ditanyakan, hasil belajar. Ini bukan hasil belajar. Ngapain dianalisis ini? Bukan ya. 4. Mengevaluasi sistem PBM secara menyeluruh berdasarkan atas data hasil analisis penilaian belajar. Nah, ini benar. Ini dievaluasi, terus diperbaiki. Terus dievaluasi kan kita sudah menarik kesimpulan, oh ternyata begini. Hasil belajarnya kok begini. Ini soal yang paling banyak yang salah ini. Jawab yang paling banyak benar dijawab. Paling banyak yang salah ini nanti dibahas lagi. Jadi 2 dan 4. Yang C. Upaya guru dalam melaksanakan langkah-langkah perbaikan pembelajaran yang telah dirancang melalui penelitian tindakan kelas antara lain. A. Guru meyakini ada masalah dalam pembelajaran selama ini yang memerlukan peningkatan.
B. Guru melakukan introspeksi terhadap kelemahan yang ada dari aspek guru. C. Guru merancang upaya latihan mengerjakan soal-soal untuk persiapan ujian nasional. D. Guru mengevaluasi kembali rancangan mengatasi kelemahan yang ada. Langkah-langkah perbaikan ya, langkah-langkah perbaikan pembelajaran. Jadi melalui PTK itu berarti cari dulu masalahnya apa. Meyakini ada masalah, ini belum ketemu ini. Meyakini ada masalah, masalahnya itu apa, belum ketemu. Introspeksi ya bagian dari PTK. Ini kan belum, PTK-nya belum dilaksanakan. Merancang upaya latihan ya bukan bagian dari penelitian PTK, ini bukan. Yang D, lihat, guru mengevaluasi kembali rancangan mengatasi kelemahan yang ada. Lah ini tahapan PTK kan. Jadi yang D. Periode anak usia 13-16 tahun remaja awal mencapai tahap perkembangan sosial dengan kesadaran hubungan aku engkau atau hubungan subjektif objektif. Perkembangan dalam tahapan ini berlangsung secara A. Subjektif, B. Subjektif menuju objektif, C. Pra-puber, D. Objektif aku engkau. Ini jawabannya sudah ada di soalnya ini. Nggak usah ragu kalau seperti ini. Jelas yang B, subjektif objektif. Subjektif dulu terus ke objektif. Nah, jelas yang B. Begitulah cara mengerjakan soal pedagogik. 26. Model pembelajaran yang merupakan kelompok model pengolahan informasi. Di antaranya ini pengolahan informasi. A. Bermain peran. B. Pemecahan masalah. C. Memorasi mengingat. D. Berpikir deduktif. Pengolahan informasi. Jadi yang umum dulu. Secara umumnya itu apa? Terus dipisah-pisah, terus dicari umumnya dulu kan. Jadi pengolahan informasi dulu ya, dicari informasinya dulu. Ditarik kesimpulan secara umum dulu, baru dikerjakan. Jelas yang D. Demikian video dari saya. Bagi yang belum mensubscribe channel saya, mohon untuk berkenan mensubscribe ya. Semoga bahagia, sejahtera, dan sentosa selama-lamanya. Amin.